Kopi pemirsa. Kopinya bukan kopi pangku. Bukan kopi pangku, bukan kopi-kopi yang dimadu. Tapi kopi asli, nyata, real. Dari kebun kopinya ini. Alhamdulillah. Kopi nyata. Prosesnya mawon, Pak. Niku kan wonten macam-macam to, Pak. Kan wonten sing full bos, semi bos, wonten sing pakai apa fermentasi juga. Itu pemirsa, kalau kopi hanya menggunakan pupuk organik tuh, dari segi daun, dari segi seger bugarnya itu berbeda. Kalau ini kopi nyata yang menggunakan air zam-zam, daunnya lebar-lebar, besar-besar. Bahno tuh milik orang lain, bisa dipandang jelas. Semoga paham. Itu yang di atas juga sangat berbeda, mencolok perbedaannya, dan begitulah adanya. Kopi jolong, buah. Alhamdulillah tanpa cacat, fokus bagus itu semua pemirsa. Langsung ke kebunnya. Bukti nyata dampak positif menggunakan dari air zam-zam Asma untuk tanaman-tanaman, salah satu buktinya kopi. Dan mungkin di kemudian hari nanti untuk testimoni di kebun sawit atau di kebun-kebun apapun, itu pasti ada. Yang pasti tidak di kebun janda. Oke. Bukti nyata dari penggunaan air zam-zam Asma untuk tanaman kopi, pemirsa. Masuk ke atas. Buahnya berbeda, besar-besar. Biji kopinya besar-besar. Alhamdulillah, nyata pemirsa, langsung dari kebunnya. Selama ini kan tanamannya pohonnya nggak pernah gede ya? Ya orang. Tapi kan buah ini. Ini yang muda, yang sudah mulai tua, besar-besar. Ini langsung panen. Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta netizen subscriber dari channel Pak Dimenkol yang budiman, dimanapun Anda berada, baik yang ada di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapatkan kewilujengan di dalam hidupnya masing-masing. Dan senantiasa kami doakan kepada pemirsa semua, jika kesempatan kali ini ada yang sedang mengalami banyak gangguan, baik itu berupa penyakit, baik itu penyakit medis ataupun penyakit non medis, yaitu contohnya santet, guna-guna, dan lain sebagainya, semoga diberikan solusi, yaitu sebuah kesembuhan yang nyata, yang nantinya pun bisa berdampak baik kepada Anda semuanya.
Dan harapan kami semoga saja penyakitnya pun tidak kambuh-kambuh lagi. Dan sebagai manusia pun nantinya pun semoga tersadar perlunya melakukan perbuatan seperti hal apa begitu. Dan bagi pemirsa yang masih memiliki masalah-masalah hidup, baik itu utang piutang, baik itu masalah rumah tangga atau masalah pribadi, semoga juga mendapat solusi-solusinya itu seperti apa. Dan tentunya harapan kami dari hal itu semoga saja bisa menjadikan suatu pecutan untuk lebih baik ke depannya nanti begitu. Dan bisa disimak tadi pemirsa, ada sebuah vlog di awal tadi di mana kita saat berada di sebuah kebun kopi yang berada di wilayah lereng puncak Gunung Muria, di mana di kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang bukan tentang kopinya atau bukan tentang varietas kopi, bukan, akan tetapi di mana dari yang dahulu kala hasil kopinya itu hanya sedikit. Semenjak menggunakan daripada produk Al-Husaini yang bernama Air Zam-Zam Asma yang saya pegang ini pemirsa, kenyataan ya tidak bisa dielakkan. Dari hasil kopinya semakin melimpah dan berlipat-lipat pula. Dan yang kedua, daripada tanamannya, dari kesegarannya, kebugaran tanaman itu sendiri itu sangat berbeda. Bisa dilihat sebenarnya tadi di vlog awal, namun tidak begitu agak jelas sekali. Dan juga dari hal-hal lain, entah itu hawa yang ada di lingkungan itu pun menjadi hawa yang nyaman, aman, dan juga netral dari gangguan-gangguan negatif. Karena jika kita bekerja di suatu tempat tertentu, banyak hal negatifnya itu pun bisa menjadi pemicu, baik itu kesialan ataupun nasib-nasib buruk yang akan menimpa kita sebagai manusia. Dan itulah sedikit beberapa fungsi-fungsi dari air Zam-Zam Asma yang sudah nyata digunakan oleh netizen yang memiliki usaha dari kebun kopi. Dan di kesempatan kali ini kami akan coba menguak mengapa dari kopi yang awal mulanya tadi hasilnya biasa sekarang menjadi alhamdulillah berkah dan berlipat-lipat. Ada hal apa sih sebenarnya dari hal itu? Benarkah itu bantuan jin? Kalau menurut versi ala Mbah Duk, atau dari golongan apa sih yang bekerja hingga bisa membuat kopi itu malah berlipat-lipat? Dan bagaimana caranya pula supaya bisa ditiru nantinya dan diterapkan oleh para pemirsa saat di rumah yang memiliki usaha yang serupa ataupun dengan varietas-varietas yang berbeda pula begitu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator ganteng jombloan, yaitu Mas Ahmad Karyo. Gimana kemarin? Sehat? Sehat Mas, alhamdulillah. Semakin kuat? Semakin kuat. tambah kuat. Weh, nyata tambah kuat itu. Tambah kuat. Nanti banyak perempuan nyari kamu. Kita berdua saingan kalau begitu. Nanti dibagi Mas. Weh. Kok seneng saya? Oke. Siap. Sehat Mas Ahmad? Alhamdulillah sehat Mas. Oke, mungkin itu saja pemirsa sedikit narasinya. Dirinya kemana dipahami dari awal, detail hingga akhir, dan supaya tidak salah lirik, salah paham dan salah tangkap. Dan semoga bisa diambil hikmah, manfaatnya, dan bisa ditiru hal baiknya begitu. Mohon izin doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti. Amin. Dan ini sedikit ada tanam hasil kopinya. Ya memang dulunya itu banyak pecah-pecahnya, namun sekarang ini Mas kameramen tolong didekatkan sedikit ya. Sekarang ini ya bisa alhamdulillah bagus-bagus. Ada namanya kopi lanang, kopi wadon itu saya belum tahu yang mana. Kalau teori wadon atau perempuan itu jelas, itu ada lubangnya katanya begitu. Sehat Mas, jangan tertawa ya Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ketemu menguat. Itu menguat semua terlempar. Sallallahu alaihi Muhammad. Semakin kuat, semakin nyata, semakin nyaman. Beda dari peluang untuk mediasi lebih besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang bekerja dari salah satu GM-nya yang bekerja hingga bisa membuat hasil panen kopi
seorang netizen kami hingga berlipat-lipat ganda dan di tempatnya pun menjadi hawa nyaman salah satu kami yang bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat resikonya jika kamu berbohong atau penyusup, otomatis tubuhmu akan terpotong-potong. Assalamualaikum Muhammad. Banyak sekali yang mengikuti saya. Dengan kelemahan yang Anda punya, silakan langsung dihancurkan, powernya meningkat saat sudah bisa membantu dari kalian manusia. Semuanya yang ini saja. Alhamdulillah sudah. Oke, terima kasih. Dengan golongan apa ini saya berbicara? Golongan putih. Golongan putih. Oke, cukuplah. Tidak perlu saya perjelas itu putihnya seperti apa. Mungkin nanti dikira dari golongan pocong atau lontong kan begitu. Namun saya sudah tahu arahnya Anda golongan apa kan begitu. Anda dari mana tadinya, Mas? Saya kerja di sebuah tempat. Saya di sana menjaga sebuah tanaman supaya subur, bebas dari sebuah hama. Oh, itu yang Anda kerjakan. Tempatnya di sana yang kemarin saya kunjungi itu. Ya, Ngomong-ngomong begini, saya mohon maaf, tidak usah menyuguhi ya. ya. Saya izin bertanya sedikit mengenai daripada apa yang Anda kerjakan. Setahu saya dulu pernah mendengar suatu nasihat dari alim manusia bahwasanya setiap ciptaan Allah itu pasti dilengkapi dengan sebuah pirantinya. Seperti halnya sebuah tanaman, itu mereka bisa berkembang pesat. Itu pun ada pirantinya yang bekerja, yaitu salah satunya dari golongan saya seperti Anda, kan begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, mengapa dari tanaman netizen yang kami kunjungi kemarin, yang awal mulanya itu hasilnya biasa, sekarang bisa menjadi melimpah. Bahkan kalau dihitung di dunia manusia itu berlipat-lipat dan hasilnya pun bagus. Dari sudut sisi pandang gaibnya itu seperti apa? Bolehkah diceritakan? Yang memang diizinkan tolong diceritakan, dan yang tidak diizinkan tidak usah diceritakan. Begitu, Ya, silakan. boleh. Alhamdulillah, orang yang mempunyai tanaman itu, yang mempunyai lahan itu, dia sering sekali menyiramkan air itu, air dari beliau yang di dalamnya ada golongan malaikat. Oh, air zam-zam asma ini. Ya, Oh, selalu menyemprotkan di tanaman di lahannya terus menerus. Alhamdulillah semakin banyak dari golongan cahaya yang di sana. oh, Nanti akan membantu tanamannya supaya subur, terbebas dari sebuah hama. jadi Bisa begitu. panen berkali-kali lipat. Tanamannya bagus, kualitasnya bagus. Oke. Nah terus begini, situasi sebuah tanaman itu kan kadang ada hama. Kalau setahu kami dari manusia menganggap hama itu ya sebuah hama ataupun sesuatu yang memang dimana hama itu adalah sebuah hewan-hewan. Namun dari sisi sudut pandang gaibnya, hama itu apakah ada dari sesuatu hal negatif yang memang bisa berubah menjadi hewan, bahkan memakan daripada tanaman-tanaman manusia juga? Di dalam hewan itu ada rohnya juga. Ketika hewan itu dalam tempat itu banyak negatifnya, hewan itu ya sangat suka di tempat situ. Apalagi di situ ada makanannya, otomatis ya langsung itu dimakan. Kalau ada di golongan putih ya otomatis kami membantu singkirkan dengan di sini. Terus di teman saya juga, apakah manusia membacakan misal ini ayat-ayat tertentu ataupun rapalan-rapalan tertentu supaya hasil tanamannya itu bisa melimpah, atau hanya dengan menggunakan metode air ini di mana beliaunya manusianya itu menjalankan perintah-perintah Allah atau bagaimana? Ya memang ada golongan manusia yang menggunakan apa itu? Ya amalan atau apa itu bisa disebut pupuk itu. Ya memang hasilnya melimpah.
Cuman kan ya nanti bisa dibilang itu tidak berkah hasilnya. Kok bisa begitu? Karena nanti di saat orang itu menggunakan hasilnya itu nanti ada golongan yang sengaja mengambil jatah-jatahnya, baik itu di dalam jasadnya atau nanti materi. Kalau dari golongan putih kami tidak mengambil apapun, asalkan orang itu menjalankan kewajiban-kewajibannya, tidak maksiat. Kami malah senang, senang sekali membantu manusia seperti itu. Oh, karena itu tugas prioritas Anda membantu manusia sebagai golongan saya tadi. Ya, senantiasa melaksanakan ibadah-ibadahnya. Oke, terima kasih, Mas. Lalu sedikit juga saya menanyakan begini. Dari segi sudut pandang gaib itu jelas. Lalu, bagaimana cara kamu mengerjakan bisa membuat panen ini menjadi melimpah? Apa kamu bersama banyak golongan cahaya itu yang disebarkan melalui air ini tadi itu semakin banyak atau hanya satu golongan cahaya atau kayak mana sih caramu? Ya golongan manusia yang ada di sana itu kan dia selalu menyemprotkan. Di samping dia selalu menyemprotkan air itu, dia juga merawat terus menerus. Dari hasil yang dulu-dulu ada yang jelek. Ya dulu kan ada yang di sana ada golongan yang fasik-fasik itu. Semuanya alhamdulillah dibersihkan dari golongan kami. Ya bersihkan semuanya. Nanti hasilnya supaya bagus. Pertumbuhannya lebih cepat, lebih bagus. Karena dibantu dari golongan Anda lebih banyak begitu. Ya, sering menyemprotkan itu dia. Terus satu hal juga yang ingin saya tanyakan. Jika manusia mohon maaf bisa mendapatkan panen melimpah, tapi dari bantuan golongan selain Anda tadi, entah itu jin atau siluman, apakah itu terpengaruh manusianya mungkin mohon maaf menjadi memiliki sifat kikir, nggak mau mengeluarkan zakat, nggak mau mengeluarkan kewajiban-kewajibannya sebagai manusia, apakah itu juga berpengaruh ke dalam jasad manusianya nanti? Pasti itu. Yang dia makan itu bisa dibilang hartanya itu tidak berkah. Nanti persifatan-persifatan entah itu iri, dengki, sombong karena hasilnya melimpah, mengejek pada orang lain. Nanti kalau ketika orang lain panennya banyak, dia sedikit nanti ya iri terus menurut sifat-sifat seperti itu. Oke. Nah, ngomong-ngomong, kamu tadi sempat menyinggung bahwa kamu lebih menyukai manusia, membantu manusia yang taat menjalankan perintah-perintah Allah begitu. Ya. Berarti kalau menggunakan air zam-zam asma ini mohon maaf, itu kalau mohon maaf dia itu enggak taat pada perintah Allah, malah sering sekali maksiat. Berarti golongan kamu enggak bekerja kalau begitu. Kalau pertama ya bekerja cuma sedikit, tidak optimal. Kalau dia maksiat ya kami tinggalkan. Ya tidak suka manusia seperti itu. Jadi kamu tetap membantu yang manusia taat pada Allah. Ya meninggalkan maksiat-maksiat. Oke. Tapi begini, di dunia nyata manusia kan banyak manusia menggunakan sebuah amalan tertentu. Itu dimana mereka mengklaim diri bahwa golongan seperti Anda lah yang membantu bekerja. Dan pada kenyataannya sendiri dari hidup, kalau manusia dibantu golongan Anda kan semestinya hidupnya kan normal, dimana kenormalan itu dirasakan secara nyata, kedamaian juga nyata. Namun banyak sekali dari dampak mereka mengamalkan amalan-amalan, malah justru hidupnya sebaliknya. Apakah itu berbeda dari golongan Anda yang membantu dari hal itu? Ada golongan iblis itu yang membantu. Na'udzubillah. Jadi amalannya atau dari jimat-jimat orang pintar. Nanti dia akan membantu hasil panennya semakin banyak, hasilnya melimpah-limpah. Saat harta itu digunakan ya nanti efeknya negatif semuanya. Kalau orang itu tahu, dia tidak tahu, dia senang sekali hartanya melimpah. Dia nanti akan lupa itu semuanya, dia ditinggalkan, sholat ditinggalkan, semuanya dikerjakan untuk mengurus semua tanamannya. Dia nanti akan sibuk sendiri mengurusnya, tidak ada habisnya. Jadi begitu. Oke. Lalu begini yang saya tanyakan agak luas. Dimana ini kan sudah dirasakan dari netizen kami salah satunya. Dan hal atau cara seperti ini, apakah bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya yang menggunakan juga benda serupa seperti ini, yaitu berupa air zam-zam asma ini?
bisa ditiru, dikerjakan sama-sama dan hasilnya pun sama. Hasil kedepannya melimpah dan manusianya pun akan mendapat sedikit dampak positif dalam jasadnya, begitu. Sebenarnya bisa semuanya, asalkan orang itu taat menjalankan perintah Allah, meninggalkan maksiat, sholat dijalankan. Dia samping itu dia juga merawat dengan sepenuh hati, bukan dia menyemprotkan langsung ditinggal, nanti hasilnya biar golongan cahaya yang membantu, ya bukan seperti itu. Tetap dari sudut pandang gaib itu gaib. Larinya kita sebagai manusia nyata itu pun perlu bekerja optimal juga, begitu. Iya, dirawat dengan sepenuh hati seperti merawat yang sebelum-sebelumnya. Cuman kan yang dia dulu, misalkan dia dulu membaca wirid kan golongan jin yang membantu. Nanti kalau disemprotkan golongan cahaya membantu, nanti ada hasilnya berbeda. Kali lipat, berkualitas seperti itu. Oke. Dan saya juga sering mendengar bahwa jika manusia bekerja di tempat-tempat tertentu, misalnya di suatu pabrik A, pabrik B dan C, terkadang itu terjadi yang namanya kecelakaan kerja, kan begitu toh? Ya. Nah, apakah dari benda air zam-zam asma ini bisa, mohon maaf, membantu manusia supaya tidak terkena kesialan hingga berwujud celaka-celaka seperti itu? Bisa untuk membentengi diri juga. Tanpa memerlukan amalan atau rapalan-rapalan, nggak perlu itu? Ya. Karena di dalam tempat yang kamu sebutkan itu ya ada golongan yang mengambil, bisa dibilang tumbal. Dan di tempat-tempat terbuka juga, misal di alam itu pun ada gaibnya juga, kan begitu? Ya, semua tempat ada. Dan salah satu cara untuk mengondisikan tempat itu menjadi netral menggunakan air zam-zam asma. Ya. Oke. Mungkin pesan apa kiranya yang ingin Anda sampaikan mengenai galaunya manusia saat mereka memiliki daripada sebuah usaha nyata, salah satunya itu yaitu kebun kopi ataupun kebun-kebun atau tanaman persawahan lah. Kan sekarang ini banyak kegagalan panen lah, kegagalan ini itulah. Solusi yang mungkin bisa Anda sampaikan sebagai golongan gaib itu seperti apa menghadapi hal seperti itu ya bagi manusia? Untuk orang-orang yang mempunyai tanaman, entah itu padi, entah itu kopi, ataupun yang lain-lainnya itu, kalau mau hasilnya melimpah, dia harus memperbaiki badannya dulu. Semuanya dijalankan kewajiban-kewajibannya. Tidak usah meminta amalan-amalan atau dari orang-orang pintar seperti itu. Itu hakikatnya adalah golongan jin, siluman, iblis yang membantu. Meminta bantuan dari golongan cahaya. Golongan cahaya yang hakikatnya membantu manusia di dunia ini. Golongan cahaya bisa didapatkan dari beliau air itu. Jadi manusia jika ingin dibantu golongan cahaya atau malaikat itu, kalau mereka kadang kan dengan kemampuannya udah dianggap alim, udah hebat, udah bisa, saya berdua sendiri ngapain minta harus menggunakan ini kan gitu. Apakah dari hal itu manusia akan dibantu golongan cahaya langsung atau malah justru sebaliknya seperti kamu sampaikan tadi? Tidak, manusia egois itu. Kok bisa begitu? Dia merasa benar sendiri kok. Dan ternyata dari golongan tanduk tadi yang membantu. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu Mas, di kehidupan sekarang ini bagaimana sih cara manusia supaya, kamu kan menyampaikan ibadah manusia itu harus diperbaiki. Caranya memperbaiki bagaimana? Manusia di zaman sekarang kan banyak tahu tentang teori-teorinya, namun mereka enggan untuk mengerjakannya. Sebenarnya itu kayak mana yang perlu dikerjakan manusianya? Ya, tanya ya, syariat-syariat itu semuanya dijalankan dulu. Terus nanti perlahan-lahan dia juga belajar hakikat. Dan belajar hakikat dan syariat itu sendiri dengan seorang guru atau tanpa guru atau gurunya gaib? Manusia ya berguru kepada manusia. Sebenarnya guru-guru yang mengajarkan hakikat itu banyak. Cuman banyak manusia yang tidak tersadar karena dia merasa benar sendiri, merasa pintar sendiri, terhijab-hijab oleh dosanya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Oke.
dan solusi diterapkan untuk manusia banyak itu bisa ya tadi. Bisa. Yang penting dia taat pada perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah yang berupa kemaksiatan dohir maupun batin gitu. Ya, semuanya. Oke. Terus mungkin Anda bisa berpesan satu hal sebelum kita berpisah di kesempatan ini yang ingin Anda pesankan secara pribadi sebagai golongan gaib. Ya, satu sudah cukup. Sudah cukup. Oke. Terima kasih banyak. Saya rasa cukup begitu, Mas. Dan mohon maaf kiranya saya mengganggu Anda di kala waktu bekerja ini. Dan ngomong-ngomong, saat Anda bekerja berhasil membantu manusia, apakah nanti kedudukan Anda lebih tinggi lagi, mendapatkan tempat lagi yang lebih tinggi begitu, naik tingkatannya? Ya, alhamdulillah ketika orang yang saya bantu nanti juga mengerjakan ya. Alhamdulillah. Jadi tidak seperti teori manusia. Golongan saya itu ya di sana saja. Dia harus diketahui ada 10 dan nggak ada yang lain-lain itu nggak kayak begitu berarti. Banyak sebenarnya golongan malaikat. Tugasnya berbeda-beda. Ya, terima kasih. Semoga di kesempatan kita kali ini setidaknya bisa memberikan pandangan supaya kita itu bisa lebih baik ke depannya nanti kan begitu. Saya rasa cukup. Silahkan Anda kembali, Mas. Ya. Monggo. Ya, saya izin pamit ya. Silahkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Assalamualaikum. Banyak muak. Sehat, Mas. Siap, Mas. Alhamdulillah pemirsa, sedikit itulah bukti nyata testimoni dari salah satu netizen yang berhasil, di mana panennya sekarang menjadi melimpah. Satu, yang kedua, dari wilayah yang ditempati ataupun kebun yang digunakan untuk bercocok tanam, dari tanah, kontur tanahnya semakin baik, dan juga dari hal-hal energi negatif yang tidak diketahui oleh kita manusia pun semakin netral di sana. Itu bukti-bukti nyatanya seperti itu. Semoga jelas bagaimana cara menggunakannya. Nanti silahkan dihubungi dari Mas Kumal atau Mas Ahmad atau Mas Hamid atau siapapun. Jika ingin bertanya, bertanyalah dengan baik dan bijak. Itu pesan saya bagi pemirsa. Dan semoga diberikan kepahaman dari konten kesempatan kali ini. Dan sebagai manusia, jika kami banyak kekurangan, baik itu dari bahasa, tingkah laku, dan tutur kata, itu pun semuanya karena kebodohan kami sebagai manusia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya. Tetap semangat, semoga daripada apa yang kita kerjakan di dunia ini bisa bermanfaat bagi kita manusia dan sesama manusia pula, yang kelak akan membawa kita lebih baik di tempat atau di akhirat nanti begitu. Itu saja dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.